Kak, bisa ganti nggak Kak? Oke. Jirayut. Aku tuh dari pertama di Jakarta memang sahabat aku dia gitu loh. Oh, manis banget. Terus. Tapi kalau misalnya Ridwan ngajak nikah, kamu siap nggak? Kapankah kan berakhir? Aku paling nunggu kakak collab sama Teh Email. Kapan ya sama Teh Email lip sync lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, aku boleh nggak pengen lip sync sama Kak Abdal gitu. Nabila, kegiatan kamu tuh sebelumnya apa di Aceh? Aku di Aceh karena waktu itu masih pelajar juga Kak. Jadi aku sekolah sambil nyanyi. Dari panggung ke panggung gitu. Jadi bisa dibilang biduan juga sih di sana. Jadi nyanyi, ikut-ikut lomba. Tapi yang aku lihat kamu sekarang lebih sering di acting. Nah itu, jadi aku kalau bahas ini selalu kayak dibilang ke Nabila, kenapa sekarang lebih sering di acting? Aku juga jujur nggak tahu. Malah waktu di sana aku nggak pernah ikut teater, nggak pernah ikut latihan-latihan acting dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya waktu itu Indosiar ngasih kepercayaan kayak Nabila, kamu itu kalau nyanyi ekspresinya bagus deh gitu. Dia bilang kan, mau nggak coba? Mau dong. Namanya kita dikasih kesempatan, ya pasti mau. Terus dikasih kesempatan, coba. Ya udah coba ya sekali. Terus tiba-tiba depannya masuk lagi jadwalnya, kok masuk ya masuk. Tuh aku tanya kan, Bu kok Bu, alhamdulillah aku masuk FTV lagi nih. Iya kemarin bagus kok, di progres lagi ya nak. Coba lagi ya, coba belajar. Ibu ini terus. ibu ya? Iya ibu yang salah satu kayak orang tua kita di Jakarta dari Indosiar gitu. Oke. Setelah kamu syuting, kamu nyaman gak sih? Sangat nyaman. Malah sekarang kok kayak jatuh cinta sama acting gitu Kak. Jadi kayak ya udah sekarang kalau syuting pun sambil belajar. Terkadang di lokasi pun enjoy aja, cerita sama senior sharing gitu, biasa berbagi ilmu. Oke, kalau aku tanya lebih nyaman syuting atau nyanyi? Aduh, jangan gitu dong. Jawab dong. Tapi mau bagaimanapun, aku sebagai penyanyi pasti lebih nyaman nyanyi ya, karena kan udah terbiasa nyanyi juga. Tapi aku suka acting. Sekarang lagi jatuh cintanya sama acting gitu. Apa sih yang kamu suka dari acting itu? Aku kayak ngerasa kita memeranin karakter lain tuh salah satu challenge sih untuk aku. Jadi aku kayak pengen aja gitu, terkadang dari kasih karakter ini besok dikasih karakter ini, aku kayak duh kapan ya aku dapat karakter yang agak berbeda dari sini, pengen kayak lebih mengasah aja gitu, makin penasaran aja sama acting. Bahkan di saat sekarang pun aku masih sering nonton Genta Buana, terkadang aku kayak sering sinetron zaman dulu tuh gimana ya, Genta Buana zaman dulu sama yang sekarang perbedaannya apa ya gitu. Jadi maksudnya jadi bahan pembelajaran aku juga di acting gitu. Jadi aku masih nonton film kakak gitu, sinetron lama, yang sekarang juga aku ikut. Oke, ini ada next pertanyaan. Games bukan games lah ini ya. Oke, apa ya? Perhatikan, ada Ridwan, ada Randa, ada Faul, ada Hari, ada Jirayut. Oke. Siapa yang ingin kamu pacarin? Siapa yang ingin kamu nikahin? Siapa yang ingin kamu jadikan teman saja? Siapa yang ingin kamu ajak makan malam? Dan siapa yang ingin kamu ajak jalan? Aduh, langsung jawab, nggak pakai lama. Seperti ini. Kak, bisa ganti nggak Kak? Oke, siapa yang kamu pacarin? Tiktok. Enggak, nanti aku dibully sama fans kapalnya Kak. Enggak, ini lucu-lucuan aja. Takut. Jawab aja. Siapa aja ya tadi ya? Ridwan, Randa, Faul, Hari, Jirayut. Randa, Faul, Hari, Jirayut. Aduh, males ada Bang Ridwan lagi di sini. Siapa yang ingin kamu pacarin? Yang aku pacarin, aduh, enggak, ini cuma game aja ya, Randa kali. Aduh. Next, siapa yang ingin kamu nikahin? Kok aku yang nikahin, dia dong nikahin aku Iya Kak. kan boleh dong, jawab aja.
Jirayut. Jirayut. Kayaknya itu jawaban teraman. Itu jawaban teraman. Kenapa memang Jirayut belum ada pacaran atau gimana sih? Mungkin dia nanti nggak pacaran langsung nikah aja gitu sama aku. Oh, oke dia sebenarnya apa? Ayut, I love you. Oh, berarti. Oke, next. Siapa yang ingin kamu jadikan teman saja? Teman saja, terus apa aja lagi pilihannya? Udah, jawab itu aja dulu. Hari? Siapa yang ingin kamu ajak makan malam? Bang Ridwan udah sering. Ridwan ya? Udah sering. Maksudnya makannya banyak nggak sih Ridwan kalau? Banyak banget. Banyak banget ya? Jadi kita sebagai wanita yang makannya kok, Bang, pasti aku nggak habis nih. Masa dari lah, tenang aja. Oh, tong sampah ya? Nggak gitu juga. Siapa yang ingin kamu ajak jalan? Dah. Ya udah, terakhirnya Paul, guys. Paul semua kan. Oke. Jadi semuanya kalian itu ada dalam hidup aku, guys. Oke. Kalau misalkan aku nyebutin Ridwan, apa yang kamu tahu tentang dia? Kemudian gimana? Kok cowok kemudian sih? Itu cowok bukan sih? Maksudnya kemudian yang nggak gimana, dia kalau misalnya lagi apa gitu, apalagi kalau main handphone, dia tuh kayak udah nggak open sama orang-orang di sekelilingnya gitu. Oh, pantes ya? Iya. Apalagi kalau udah tiktokan gitu kali ya? Oh, males gitu ya sama cowok nggak peka ya, gitu ya. Gitu. Jadi terus mungkin kalau Bang Ridwan mungkin hal yang orang nggak tahu, dia itu adalah orang yang angkat-angkat dikit lah ya. Dermawan. Dia itu setia sama temannya, terbang. Setia sama teman-temannya. Terus salah satu sahabat terbaik aku. Yang hitam. Yang kamu lihat sendiri dari Ridwan apa sih emangnya? Apa ya? Hitam, oke, baik. Oke. Apa ya? Dia langsung lihat orangnya loh, terus? Enggak, bingung. Maksudnya lihat dalam kepribadiannya atau? Bebas sih. Nih? Yang ada di pikiran kamu aja. Dia itu, sedih aku. Sedih kenapa? Kok sedih? Kenapa dia baik, so sweet? Malas banget. Kenapa? Kok gue nangis sih lu ya? Malas banget ya. Kenapa kamu nangis sih? Aduh, nggak tahu. Kenapa ya? Emang kamu pernah disakitin sama Ridwan atau gimana sih? Bukan disakitin, lebih kayak aku tuh dari pertama di Jakarta memang sahabat aku dia gitu loh. Manis banget. Terus? Dan dia bisa dibilang salah satu orang yang selalu ada kalau aku lagi dalam fase-fase terburuk di hidup aku gitu, fase-fase terendah aku. Dia selalu support gitu, dan walaupun dia sebenarnya orangnya kelihatannya cuek gitu ya, tapi aku tahu dia sebenarnya setia sama temennya kok, mikirin temennya juga gitu. Jadi aku kayak kalau ngomongin pendapat aku tentang dia tuh aku bingung, banget ada orangnya lagi. Gitu, jadi kayak aku berterima kasih banget dia udah jadi salah satu sahabat terbaik aku di sini, udah selalu jadi bisa dibilang kayak udah keluarga aku sendiri yang selalu nemenin aku di sini, jagain aku di sini, karena mungkin aku juga jauh dari orang tua kan gitu. Jadi kayak makasih banget. Aduh, nggak tahu kenapa ya. Jadi dari pertama audisi itu mungkin sama-sama orang Sumatera, terus kita pertama setelah akhirnya ketemu di Jakarta, kita ketemu lagi tuh di bandara, nggak tahu kayak nggak sengaja ketemu, akhirnya terus dari situ jadi makin deket, di asrama juga deket banget, terus akhirnya sampai setelah itu juga deket banget. Awalnya dulu aku mikir kayak ya udah, mungkin kan banyak dari teman-teman aku yang setelah kompetisi memang masih dekat, tapi mungkin udah jarang ketemu, jarang apa. Tapi kayak Bang Ridwan tuh, kalau misalnya aku dulu tuh pas di apartemen, kita kan satu apartemen ya semuanya gitu kan, semuanya satu apartemen. Terus kalau dia ngelihat aku sedih atau apa, dia pasti, kamu kenapa? Kalau ada masalah itu cerita deh, jangan pendam sendiri. Kita di sini sama-sama ngerantau, sama-sama saling support aja gitu. Jadi dari situ makin kayak dia selalu daripada buat dia pada galau, yuk kita jalan aja yuk, ketemu ini yuk apa gitu. Jadi aku kayak
makasih banget loh gitu. Dan sampai sekarang masih, aku nggak pernah berantem sama dia, udah kita hampir 4 tahun, jalan 5 tahun di Jakarta dan sering bareng-bareng. Sekalipun aku nggak pernah kayak sakit hati sama dia atau apa, berantem nggak pernah, tapi nggak tahu dia lah ya. Aku sempat baca nih, akhirnya Nabila dan Ridwan mendapat dukungan untuk menikah. Hah? Itu gimana tuh? Hah? Di mana? Aku nggak baca tanggapan aku gitu. Aku nggak tahu. Aku nggak baca juga. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya kalau maksudnya kalau ada pun bisa dijodoh-jodohin sama teman-teman gitu, mau sama Bang Ridwan, Randa, siapapun itu, aku sih selagi kayak kalian support dalam hal yang positif, aku oke-oke aja gitu, nggak apa-apa gitu, karena kita juga nggak mungkin bilang kayak apa sih kok buat berita begini. Aku kalau selagi dalam hal positif aku oke-oke aja sih, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya Ridwan ngajak nikah, kamu siap nggak? Mungkin nggak sih? Kenapa nggak mungkin? Sekarang kamu bisa ketemu aku, mungkin nggak? Ketemu sama email, mungkin nggak? Iya sih. Hah? Tapi kalau aku sama Bang Ridwan itu kayak lebih kayak udah saudara banget, jadi kayak tapi kita tuh selalu kayak kalau ada yang bilang gitu, jangan-jangan lu sama Ridwan lo karena sering bareng terus Bang Ridwan, kita cuma bilang gini, Bang Ridwan juga kalau dijodoh-jodohin sama yang lain pasti bilang kayak gini, kayak kita nggak tahu kedepannya bakal gimana ya, kalau memang ya begitu ya nggak tahu lah nanti kedepannya, tapi selagi kalian support dalam hal positif, kita masih oke-oke aja, asal kalian jangan mengadu domba atau yang lain-lain aja sih. Iya, kalau aku pribadi sih nggak percaya teman deket cowok sama cewek itu. Ini teman deket aku, abang ade itu aku nggak percaya. Astaga. Sampai saat ini nggak ada tuh namanya abang ade, tapi abang ade itu. ini tuh real, demi apapun kita tuh kayak udah memang bener-bener sahabat. Mungkin karena tipe kalau aku sama Bang Ridwan tuh perhatian sebenarnya, tapi kita nggak yang kayak semua apa masalah kamu harus cerita ke aku, dan kamu juga, aku tipe kalau kayak kamu kalau mau cerita ya Bang, kalau apapun itu dia juga kalau kamu ada masalah cerita ya, tapi kita kalau dia nggak cerita, kita nggak yang maksa dan nggak yang selalu harus kayak dia harus sama aku, selalu harus main sama aku, atau dia main sama yang lain aku nggak suka, nggak yang kayak gitu. Jadi kayak makanya mungkin selama ini kita kayak masih baik-baik aja, karena kayak ya stop lah baper-baperan dalam pertemanan itu. Jadi kayak misalnya lu main sama sana, akunya nggak seneng atau apa, itu jangan tapi ada gitu. Tapi semua itu berawal dari curhat loh kan, tapi memang udah temenan dari asrama. Tapi sorry, ini mungkin agak kurang sopan pertanyaannya, umur kamu berapa sih? 20 tahun. 20 tahun. Oke. Kamu siap nikah gak sih? Kalau sekarang belum. Oh, belum. Kalau untuk sekarang belum, apalagi mungkin karena kayak yang tadi ya aku sekarang udah jadi mungkin salah satu pengganti ayah aku dalam keluarga, jadi aku kayak pengen ya fokus untuk keluarga aja dulu. Ada target gak kira-kira kamu? Aduh, sekarang harus menikah nih gitu. Enggak sih, Nabila nggak ada kayak target aku harus nikah di umur segini, nggak ada sih. Paling kayak keluarga aja, karena kan kalau di kampung tuh cewek umur 22 nggak nikah itu kan kayak ditanya-tanyain. Jadi mama aku selalu kayak berapa umurmu sekarang? 20, 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Aku kayak apa sih gitu, tapi kayak ya udah jalanin aja, kita kan nggak tahu ya jodoh kita datangnya di umur berapa kan, kalau memang udah waktunya pasti datang. Oke. Nabila, dengan kamu yang sekarang ini apa sih yang bikin kamu tetap semangat? Pastinya yang bikin tetap semangat karena ini salah satu cita-cita aku dari dulu, keinginan aku bisa ada di dunia entertainment gitu, dan yang membuat aku semangat ya untuk kehidupan sih Kak, lebih tepatnya gitu ya. Karena aku mikir aku kedepannya mau gimana ya, masa kalau aku terus gini-gini ya aku bakal bertahan sampai kapan. Jadi aku harus terus mengasah kemampuan aku, harus terus punya inovasi baru. Malah sekarang aku lagi belajar nulis juga, lagi nulis cerita gitu untuk novel. Sekarang aku lagi buat cerita gitu. Ya aku bukan mengharap yang gimana-gimana gitu ya, setidaknya apa yang ada dalam khayalan aku bisa jadi karya gitu, itu aja sih. Iya kan, untuk adik dan juga ibu ya. Untuk keluarga. Nah, sosok ibu sendiri itu buat Nabila seperti apa? Ibu aku pastinya selalu support aku, selalu ingin, maksudnya ngikutin kemauan anaknya. Misalnya anaknya dari dulu tuh, dari aku kecil ikut lomba-lomba, mungkin ada beberapa kayak saudara-saudara aku sebenarnya kayak, aduh kenapa sih anak kamu diizinin nyanyi, masih kecil apa, tapi mama aku bilang ya mau gimana, anaknya memang hobinya di situ. Dan
Pastinya seorang ibu nggak pernah mau menunjukkan kesedihannya sama anaknya, nggak pernah mau nyusahin anaknya gitu kan. Tapi aku juga selalu berusaha bisa memberikan yang terbaik untuk ibu aku, untuk keluarga aku. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Nah, apalagi sih yang pengen kamu capai untuk saat ini? Banyak Kak. Miss Nabila tuh terkenal mungkin dengan Miss Halu gitu ya. Karena kan aku di sosmed dibilangnya Miss Halu karena aku tuh kayak suka menghayal gitu. Netizen juga pada tahu, iya Nabila Miss Halu, Miss Bucin gitu. Padahal terkadang bucinnya nggak ada gitu, tapi bucin terus. Contohnya? Contohnya aku tuh orangnya pemimpi banget Kak. Maksudnya selalu punya impian yang gimana. Dulu aja maksudnya aku ingin jadi artis itu salah satu mimpi yang ternyata akhirnya jadi kenyataan. Ketemu sama Kak Abdal juga salah satu mimpi aku akhirnya jadi kenyataan gitu. Keinginan aku ke depannya semoga bisa karirnya juga lebih baik lagi. Bisa main film mungkin. Bisa lebih banyak lagi singlenya dan booming dicintai masyarakat Indonesia. Amin, amin. Amin, amin, amin. Itu sih bukan pemimpi ya, kalau aku bilang memang itu tujuan hidup kamu lah ya. Iya kan, semua kan berawal dari mimpi. Lebih baik kita punya mimpi daripada kita tidak bermimpi sama sekali. Benar. Ya kan, lebih baik kita bangun dari mimpi dan mengejar mimpi itu daripada kita bangun dari mimpi terus tidur lagi, benar kan? Terkadang memang mimpi itu yang membuat kita jadi bisa usaha lebih keras lagi untuk nggapai mimpi kita ya kan Kak? Iya. Jadi kalau ada orang bilang mimpi lo ketinggian, waterpark men, gitu aja. Waterpark? Takutnya di sensor. Diam Nabila. Berapa kali Papa bilang sama kamu, kita itu tidak sederajat dengan Ridwan. Kita itu orang kaya. Kamu nggak pantas sama dia. Tidak, Papa tidak mau dengar kalau kamu masih berhubungan sama Ridwan. Sekarang keluar dari rumah ini. Tapi aku cinta dia, Pak. Demi cinta dan kesetiaan, ku hadapi segala derita. Demi cinta padamu kasih, kan ku tanggung penderitaan. Demi cinta duhai sayang, kan ku tahan semua siksaan. Kapankah kan berakhir segala penderitaan? Oh Tuhan, tabahkanlah menghadapi semua cobaan. Demi cinta dan kesetiaan.